Hai, welcome back to Bakso, bincang-bincang psikologi. Menurut kamu, apa sih itu labeling? Labeling di dalam benak kita adalah proses memberikan cap atau penilaian, dan penilaian itu cenderung negatif. Nah, apa sih sebenarnya labeling itu? Kalau misalnya kita membicarakan tentang labeling, kita nggak bisa memisahkan proses memberikan cap ini dari teori Edwin M. Lemert tentang labeling ini. Teori ini dikaitkan dengan pemberian label atau cap kepada orang lain, dan itu cenderung negatif. Dan tentu aja memberikan efek buruk kepada orang yang diberikan cap negatif ini. Edwin M. Lemert mendefinisikan teori ini tentang seseorang yang jadi menyimpang gara-gara penilaian buruk dari masyarakat. Penting nih buat diingat, cuman gara-gara penilaian yang buruk, orang bisa jadi menyimpang. Penting buat diingat ya. Nah, labeling ini berpengaruh kepada orang yang diberikan cap. Gimana enggak sih? Gara-gara labeling yang udah dikasih sama orang lain, orang yang diberikan cap ini akan merasa minder, gak percaya diri, gak berani bergaul sama masyarakat, gak berani terbuka sama masyarakat. Bahkan mengeksplor diri pun itu mungkin akan sangat susah gitu ya, karena dia itu merasa bahwa dirinya itu terbatas, minder, sudah dicap jelek oleh orang lain. Itu bukan hanya merasa minder, tapi juga orang yang diberikan label ini akan merasa diasingkan. Gimana enggak? Orang-orang lain tuh udah ngecap dia itu sebagai dia itu bandel, dia itu mantan narapidana. Orang-orang tuh nggak bakalan mau untuk mendekat, nggak mau bersosialisasi lagi. Bahkan sesederhana menyapa tuh kadang juga enggak gitu. Itulah efek dari penilaian-penilaian dari labeling ini. Parah banget gak sih? Nah, gak salah kalau misalnya orang yang diberikan penilaian negatif ini atau labeling ini juga bakal dipandang sebelah mata. Dan bahkan mungkin aja kemampuan yang seharusnya dia punya dan dia eksplor ke masyarakat gak bakalan bisa berkembang banyak. Karena apa? Yang pertama dia merasa minder, yang kedua masyarakat juga pada akhirnya membatasi. Contohnya apa sih? Seorang napi yang baru pulang dari proses di penjara pastikan ingin kembali ke lingkungannya, kembali ke masyarakatnya, mungkin rindu dengan rumah, rindu dengan keluarga. Tapi di satu sisi dia juga menghadapi stigma masyarakat. Gak semua dari mereka tuh bisa menerima si napi ini dengan tangan terbuka. Gak semuanya berpikir bahwa orang ini tuh udah bertobat, orang ini udah mencoba menjalani hal-hal yang baik gitu ya. Gak semuanya tuh berpikir kayak gitu. Ada aja orang yang masih berpikir, paling cuma sebentar aja, nanti berbuat salah lagi, ngulangin kesalahan yang sama. Tapi alangkah lebih baik bagi diri kita untuk memberikan kesempatan kepada napi ini untuk bisa menjalani hari-harinya dengan baik gitu loh. Jangan selalu memberikan penilaian buruk kepada orang yang mau bertobat, mau berjalan di jalan yang lebih baik, mau menjadi orang yang berintrospeksi diri dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia buat. Please kasih kesempatan itu gitu loh. Jangan selalu berpikir bahwa penilaian buruk itu menjadi hal yang mutlak. Mungkin dia pernah melakukan kesalahan yang mungkin membekas di hati banyak orang atau berbagai macam pihak gitu. Tapi bukan hal yang mustahil kalau kita juga pada akhirnya bisa terbuka dan juga tidak memberikan penilaian yang negatif kepada orang ini. Nah, dari teori yang kita pelajari dari Edwin M. Lemert, kita belajar bahwa
Jangan mudah untuk memberikan penilaian kepada orang lain tanpa sebab, tanpa kamu melihat secara langsung, tanpa kamu tanya ke orang yang ada di hadapanmu yang kamu anggap salah ini. Kamu harus tahu seluk-beluk masalahnya gimana, orang ini berperan apa, kesalahannya apa, penjelasannya gimana. Jangan langsung ketok palu dan memberikan label. Itu sama aja kayak kamu menghakimi orang lain tapi kamu tuh nggak tahu kesalahannya apa. Jadi kamu tuh dibodohi oleh pemikiranmu sendiri sejujurnya. Jadi kamu tuh dibodohi oleh pemikiranmu sendiri sejujurnya. Nah, aku berharap semoga teori Edwin M. Lemert dan pembicaraan kita hari ini menjadi pelajaran bahwa kita juga harus menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, yang punya kelebihan dan juga kelemahan, yang nggak sempurna karena kita juga sama-sama manusia. Dan kita belajar bahwa setiap orang pasti bisa berbuat salah, tapi bukan berarti selalu mengulang hal yang sama. Dia pasti punya kesempatan untuk introspeksi diri. Dan yang pasti kamu harus juga bisa membuka kesempatan, membuka jalan, jangan menutup diri sehingga labelingmu tuh makin kencang gitu ya. Nah, aku berharap semoga kita bisa belajar dari teori labeling dan teori Edwin M. Lemert ini, dan gunakanlah teori ini di dalam kehidupan nyatamu. Dan juga sampai jumpa di episode bakso lainnya. Thank you.